Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam teruntuk manusia pilihan, manusia terbaik, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Cilacap Utara, yang saya hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Cilacap Utara, dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru pendidikan agama Islam Kecamatan Cilacap Utara. Sahabat yang dirahmati Allah, skenario hidup setiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tetapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang yang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum mengkaruniakan mereka untuk punya anak. Kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja katamu, sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah. Masing-masing pasti punya perannya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal, cuman yang membedakan itu jenis bentuknya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit, cuma yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat Allah yang kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang enggak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa tidak adil. Jangan beranggapan hidup orang itu lebih baik dari kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bagian orang di media sosial dengan 24 jam kita saat itu. Itu tidak adil. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita, bagi para pengangguran pekerjaan kita itu adalah impian mereka. Dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita yang berisik dan susah diatur, tapi anak kita yang berisik itu adalah impian semua wanita yang tidak ditakdirkan untuk tidak punya anak. Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini? Walaupun sekurang apapun itu, kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat kebahagiaan orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk ngurusin rezekinya orang lain, sampai rezeki yang ada di dekat kita saja kita tidak pernah sadari. Bahkan kita tidak pernah syukuri itu. Apa yang membuat kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita?
Taruhlah kita sedang susah sekarang, kita sedang berada di fase yang begitu sangat perih dalam ini. Tapi bukan Allah selalu membangkit masalah dengan jalannya. Jangan mengisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusi. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah berpikir jernih. Berpikir ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti. Tapi sebenarnya kalau Allah menciptakan kesedihan, Allah juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita saja yang kurang bersyukur. Allah itu selalu menjaga kita, tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kita alami sekarang. Saat kita bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur. Alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi. Begitu juga dengan kebahagiaan kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dia akan selamanya merasa bahagia. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada mengeluh dan mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semua yang kamu miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu jatuh. Jika senang, jangan terlalu terlena. Sertakan selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan, walaupun cuma sendal jepit yang kita pakai, sekarang bersyukurlah. Karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip kuwi mung sawang sinawang. Terkadang kita melihat hidup orang lain jauh lebih enak daripada kita. Tapi mungkin saja dia lebih susah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir, tarik nafas panjang, bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.